Kak Nini, Untuk kalau mengawali Bu Windy supaya kita lebih kenal, lebih akrab, iya, dipersilahkan untuk Kak Nini memperkenalkan diri supaya iya. adik-adik kita di sini semuanya kenal dengan Kak Nini. Silakan Kak Nini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik Mugras semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di sini masih baik-baik juga. Perkenalkan, nama saya Nini Sri Hartini. Saat ini domisili di Kairo, Mesir. Saya ke Mesir itu tahun 2013. Jadi kurang lebih sudah 8 tahun ya di sini. 8 tahun. Iya. Ya. Sebelumnya saya tinggal di Surabaya. Tapi asli Surabaya. Dekat ternyata ini Bu Windy ya. Iya. Iya. Asli saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Oh, aslinya dari Jawa Tengah. Iya. Oh, dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Di Surabaya itu berarti suaminya dari Surabaya gitu? Iya, suaminya dari Jombang, kemudian kita suami bekerja di Surabaya. Jadi kita setelah menikah ke Surabaya. Tinggal di Surabaya kurang lebih sampai 5 tahun. Kemudian ke Mesir tahun 2013. Gitu. Oh iya. Terus ceritanya bisa sampai ke Mesir bagaimana Kak Nini? Ke Mesir itu kan karena saya mendampingi suami untuk belajar. Jadi dulu sebelum menikah suami sudah S1 di sini di Al-Azhar, kemudian pulang kerja, menikah, kemudian setelah 5 tahun itu balik lagi untuk melanjutkan kuliah di sini S2. Gitu. Oh. Jadi kita menemani acaranya, menemani suami dan juga anak yang sekolah di sini. Iya, senang ya Kak Nini ya di Mesir sana ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita ada pengalaman baru yang bisa kita ambil gitu. Jadi pengalaman yang mungkin bisa kita rasakan ketika kita merantau. Ada suka, ada dukanya juga. Betah sepertinya Bu Windy. Soalnya kan sudah 8 tahun Bu Windy. Ya. Karena kita harus menyelesaikan suatu urusan, jadi betah tidak betah harus dijalani. Iya, dibetah-betahin berarti. Iya. Oh iya, Kak Nini boleh ini minta cerita gambaran Mesir secara umum bagaimana? Untuk gambaran sebelum kita Mesir jalan-jalan secara umum, sebaiknya kita tonton dulu deh video yang satu itu tentang Mesir. Jadi ketika mungkin ceritanya sambil lihat video ya, biar asik, biar jadi langsung tahu. Kita lihat video dulu, kemudian nanti jadi biar nggak gerambyang gitu. Baik. Oke, siap. Untuk videonya, video yang ke-1 tentang Mesir.
Ya, oke. Tadi Ya, itu menarik jadi sekali Kak Nini ya. videonya. Sangat berbeda dengan di Indonesia ya. Iya, jadi itu tadi tentang gambaran umum Tadi tentang saya lihat Mesir. di sana di jalan. Iya, silakan Kak Nini. Iya, iya. Jadi itu gambaran umum tentang Mesir. Mesir yang terletak di sebuah negara yang terletak di sebuah benua namanya benua Afrika. Dan biasanya untuk karena di benua Afrika pada umumnya kebanyakan itu kan gurun, padang pasir. Jadi eh, sangat berbeda sekali dengan di Indonesia. Sepertinya warnanya semua coklat semua ya. Jadi semuanya warnanya coklat, bangunannya coklat, kemudian apa pokoknya semuanya coklat gitu. Pohon-pohon juga jarang kalau untuk di Kairo. Ya, itu tadi pada video awal itu tadi adalah bendera Mesir. Bendera Mesir merah, putih, hitam, kemudian di tengahnya ada lambang burung Garuda. Itu. Dan di video tadi kan ada bangunan masjid, kemudian peninggalan-peninggalan bersejarah masjid, kemudian ada piramid dan sesuatu yang menjadi ciri khas Mesir sendiri, karena Mesir itu kan sebuah negeri yang mempunyai peradaban yang banyak sekali, mulai dari Mesir kuno sampai Mesir pada kejayaan Islam sampai sekarang pun juga masih masih lumayan maju gitu. Iya. Iya, benar sekali Kak Nini ya. Tadi memang sudah terlihat ada masjid, arsitektur masjidnya juga khas sekali. Kemudian ada piramid, ada patung sphinx tadi ya Kak Nini ya. Iya, iya. Itu adalah Terus salah nuansanya satu. seperti ini ya, Timur Tengah ya. Iya, karena untuk Mesir sendiri kan masuk ke wilayah Timur Tengah. Jadi Mesir itu Republik Arab Mesir, the Arab Republic of Egypt. Jadi karena mempunyai ras Arab juga, kemudian berbahasa Arab, makanya itu dinamakan Republik Arab Mesir. Oh, Jadi iya. masuk walaupun terletak di benua Afrika, tapi dia masuk Arab. Iya, masuk ke Arab ya. Bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Bahasa sehari-harinya bahasa Arab ya. Iya, iya, bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Kemudian di video tadi itu ada juga makanan pokoknya Mesir juga yang bulat-bulat itu adalah yang roti. Itu namanya roti ish. Iya. Itu roti ish makanan pokok Mesir. Jadi kalau di sini tidak hanya pakai nasi saja, jadi mungkin nasi itu jarang-jarang makannya. Oh, Jadi pakai gitu. makanan tadi ya, roti yang gembung itu tadi. Iya itu. Terus dimakannya pakai apa Kak Nini? Biasanya itu bisa pakai ayam, terus full itu semacam kacang-kacangan. Kacang-kacangan, kemudian bisa keju, apa saja. Itu jadi seperti nasinya kalau orang Indonesia gitu. Iya. Wah, seru sekali nih kayaknya perjalanan kita kali ini ya Kak Nini ya. Iya, insya Allah. Nanti kita diajak lihat satu-satu di masjidnya, ya? Iya, ada. Mungkin bisa untuk slide pertama bisa ditampilkan. Bukan, slide-nya, slide slide, presentasi, ya.
yang pertama tentang Oh, oke. Ini adalah beberapa keterangan tentang Mesir ya, Kak ya, Nini ya. iya. Jadi kalau tadi kita sudah tahu gambaran tentang Mesir itu seperti apa, jalan-jalan Mesir itu seperti apa, kemudian transportasinya itu seperti apa. Jadi mungkin nanti adik-adik kalau mau ke sini, sekolah di sini ada gambaran gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tentang Mesir ya, Republik Ya. Arab Mesir. Jadi Republik Arab Mesir atau The Arab Republic of Egypt. Nah, ini luasnya, ya Mesir terletak di benua Afrika, berbatasan dengan negara Sudan, kemudian ada Libya, kemudian ada Palestina di jalur Gaza, kemudian yang Israel. Itu untuk batas negara. Batas lainnya ada Laut Mediterania dan Laut Merah. Ya. Untuk ibu kotanya, ibu kota Mesir adalah Kairo. Nah, Kairo itu adalah kota yang punya sejarah yang panjang sekali. Pada masa kejayaan Islam pun Kairo juga menjadi pusat ibu kota. Gitu. Nah, kemudian bahasa resmi yang digunakan di Mesir itu adalah bahasa Arab. Nah, tidak ada bahasa lain. Ya, bahasa Arab. Nah, jadi adik-adik kalau mau ke Mesir berarti yang harus bekalnya itu bisa bahasa Arab gitu. Iya, Jadi bahasa Arab Bu ini. Saya enggak bisa ini. Gimana? Nanti minta tour guide-nya Kak Nini aja kalau ke sana ya Kak Nini. Oh ya, jadi Dulu itu bekalnya ya. nggih. Dulu waktu awal ke Mesir berarti sudah fasih bahasa Arab Kak Nini atau bagaimana Kak Nini? Oh, belum. Jadi dulu itu waktu ke Mesir kita waktu di Indonesia sebenarnya sudah belajar sedikit-sedikit. Cuma kan berbeda ya Oh belajar iya. di Mesir, di Indonesia Iya. dan di Mesir itu berbeda. Iya. Jadi karena mungkin situasinya mungkin kurang mendukung karena saya kan background-nya umum. Background-nya umum, tidak ada sekolah pondok juga. Jadi belajar itu ya apa ya, hanya kulit-kulitnya aja. Iya, belum prakteknya Gitu. soalnya ya. Iya, belum Sedangkan praktek. di Jadi sana sudah harus praktek ngomong dengan bahasa setelah Arab. Iya. setelah ke Mesir itu ya masih belum paham karena bahasa yang digunakan di sini itu bukan bahasa Arab yang kita pelajari di sekolah. Oh, Jadi gitu. Beda. Iya, iya. iya berbeda, agak sedikit berbeda. Jadi mungkin kayak bahasa lokalnya gitu. Kalau di kita kan ada bahasa Indonesia, itu bahasa resmi semua orang paham ya. Tapi karena di sini tuh nggak semuanya pakai bahasa Arab Fusha atau yang resmi gitu. Jadi kita itu kalau berbicara itu pakai bahasa resmi mungkin kalau yang bukan orang berpendidikan gitu, maksudnya orang kebanyakan itu ya agak aneh gitu. Oh, Ini jadi dari planet mana gitu. iya, Pengalamannya Kak Nini ini luar biasa berarti ya Bu Windy ya. betul. Jadi ya Mencoba di negara orang, negara baru, terus kemudian bagaimana beradaptasi dengan yang ada di sana, belajar bahasa Arab dan ternyata bahasa Arabnya mungkin berbeda dari yang Berbeda dengan yang dipelajari. dipelajari Iya. di sini. iya, iya, iya dan kita belajar bahasa Arab di markas kayak di lembaga gitu itu yang dipelajari bahasa Fusha, bahasa resmi. Tapi ketika kita terjun ke lapangan misalnya berbelanja gitu, maksudnya terjun ke masyarakat gitu. Iya. Kita berinteraksi dengan masyarakat, mereka tidak pakai bahasa Fusha. Bahasanya Oh, pakai bahasa Amiyah gitu. Iya. Jadi Itu beda untuk bahasa. bahasanya ya. Iya, tapi
dengan sedikit belajar bahasa Arab, insya Allah untuk bahasa Amiyah itu nanti pelan-pelan akan mengikuti. Jadi tetap harus semangat belajar bahasa Arabnya Iya. walaupun mungkin berbeda. Gitu. Itu untuk Siap, bahasa. pasti akan terus semangat untuk belajar ya. Oke. Selanjutnya Kemudian barangkali selanjutnya ada kita mata uang. Oh iya. ya, Oh mata uang. iya, mungkin agak cepat aja ya. Untuk mata uangnya itu mata pound Egyptian pound. Kemudian agama resmi yang ada di Mesir itu 95% itu Islam. Kemudian ada 5% lainnya itu Kristen Koptik. Oh, Kristen Optik. Kristen Koptik. Koptik, iya. Oh, iya. Koptik. Iya. Kalau di Indonesia kan ada Protestan dan ada Katolik, Katolik. berbeda Kristen Koptik. Iya, Kristen Koptik itu biasanya kalau perayaan Natalnya itu tidak 25 Desember. Januari kalau nggak salah. Iya. Kemudian di Mesir itu ada Sungai Nil. Sungai Nil. Nah, Sungai Nil sudah yang terkenal ya. Mungkin adik-adik sudah tahu semua Sungai Nil. Sejarahnya itu bagaimana, kemudian apa yang terjadi di Sungai Nil itu mungkin adik-adik sudah tahu karena kisah Nabi Musa itu. Nah, kisah Nabi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini adalah sungai terpanjang di dunia. Jadi melintasi 11 negara. 11 negara dan 940 kilometernya itu melintasi Mesir. Ya, panjang sekali. 940 bukan meter, Bu Windy, Iya, kilometer. Itu yang melintasi 2-3 negara Mesir. ya, Bu Windy. Iya. Kalau yang melintasi yang Mesir seperti itu dicuplikan video itu yang ada jembatannya di atasnya itu bukan Sungai Nil. Itu Sungai Nil, ya. Oh, itu Sungai Nil. Iya. Itu Sungai Nilnya. Kemudian biasanya di situ itu ada kapal-kapal. Jadi kita bisa berwisata di situ juga. Ada kapal-kapal yang kita bisa naik di situ. Ada bus air. Apa? Bus air. Bis air. Oh, bis air. Bis air gitu. Jadi biasanya untuk transportasi untuk yang dekat-dekat aja atau untuk wisata aja bisa. Itu. Oh, iya. Itu untuk kemudian boleh ke slide 2 boleh, Bu. Oke, lanjut ke slide 2. Iya. Slide 2. Sudah ya? Sebentar Kak Nini, habis ini. Oh iya. Iya, jadi itu tadi gambaran Mesir ya. Iya. Sekarang ini Kak Nini tinggal di apa? Apakah di sana juga perkampungan seperti di Indonesia atau bagaimana Kak Nini? Oh ya, kalau saya di sini tinggal di kayak apa ya? Ya komplek gitu aja. Ya kayak mungkin kalau di saya tinggal di Kairo. Kalau mungkin kayak desa-desa gitu aja ya. Jadi saya tinggal di komplek namanya Sokor Quraisy, itu kayak desa gitu. Desa tapi masih di Kairo. Biasanya biasanya masyarakat Mesir itu tinggalnya itu di apartemen-apartemen. Jadi tidak rumah sendiri-sendiri kayak di Indonesia. Iya. Ini ya Kak jadi Nini. Bangunan-bangunan. Jadi ingat yang ini ya, di ayat-ayat cinta itu ya, Bu Windy, cuma mengingatkan saya ayat-ayat cinta. Iya, ini berarti sejaman dengan saya ini Bu Windy. Ini kan ini sudah nampak slide yang kedua ini. Iya, jadi
Ya selanjutnya ya, sekarang julukan negara Mesir. Nah, negara Mesir itu punya banyak sekali julukan. Ya, yang pertama itu Ardul Anbiya atau negerinya para nabi. Tuh. Kenapa dinamakan negeri para nabi? Sebagaimana kita ketahui di Mesir itu diutus banyak diutus beberapa nabi di sini. Contohnya apa? Yang terkena yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur'an ada Nabi Yusuf, kemudian ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, kemudian jadi ada yang memang lahir, nabi-nabi itu lahir di Mesir atau hanya singgah saja, seperti Nabi Ibrahim itu pernah singgah di Mesir juga. Kemudian di Mesir juga ada makam Nabi Soleh. Nah, jadi karena banyaknya nabi yang diutus di Mesir, itu makanya dinamakan Ardul Anbiya atau negeri para nabi. Oke. Dan selain itu, Mesir juga dijuluki dengan negeri 1000 menara. Ya, negeri 1000 menara karena di situ di Mesir ini kan banyak sekali masjid dengan menara-menaranya yang menjulang, makanya dinamakan negeri 1000 menara. Itu. Oke. Terus ada lagi ini, ad-dunya, ibu dunia. Ini maksudnya apa, Kak Nini? Ya, Dunia. Jadi ibunya dunia. Kenapa dinamakan Dunia? Mengingat sejarah peradabannya yang panjang, ya, makanya dinamakan mulai dari Mesir kuno, kemudian pada itu dan pada saat itu sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi, kemajuan teknologi yang sangat tinggi. Mungkin di negara-negara yang lainnya belum semaju Mesir gitu. Jadi peradaban yang tua itu, peradaban yang sudah lama itu, kemudian makanya dinamakan ad-dunya. Jadi Mesir itu ibunya dunia dan negara-negara lain itu adalah anaknya. Ya karena memiliki peradaban yang sangat panjang itu namanya dunya. Ya. Kemudian lanjutnya ada bumi Kinanah. Jadi bumi Kinanah itu adalah tempat di mana busur-busur itu disimpan. Jadi Mesir itu bagaikan sebuah tempat yang di situ itu disimpan busur-busur panah dan para ulama itu adalah panah-panahnya. Jadi ketika panah itu meluncur, insya Allah nanti akan ilmunya itu akan menerangi hidup jadi ilmu itu akan menyebar kemana-mana. Oh ya. Ya mungkin Jadi ini ada hubungannya dengan kiblat al-ulum itu ya. Iya, jadi hubungan betul. Jadi kiblatul ulum karena di sini ada sebuah universitas yang sudah lama sekali, sudah hampir 1000 tahun usianya. Jadi itu namanya Universitas Al-Azhar. Al-Azhar, ya. Iya, itu yang udah terkenal sekali itu. Jadi banyak sekali orang-orang dari negara lain berbondong-bondong ke Mesir untuk menimba ilmu di Al-Azhar. Gitu. Ya. Makanya jadi kiblatnya ilmu Islam itu. Iya. Nah, itu untuk julukan Mesirnya. Jadi sebenarnya ada banyak lagi, ada negeri Fir'aun, negeri Piramida, terus apa lagi ya?
Jadi Iya, mungkin banyak kalau sekali adik Ya, ya. terkenal piramidanya juga ya. Iya, negara iya, piramida. mm. Iya, betul. Jadi kalau mungkin adik-adik Mugres disuruh menyebutkan salah satu saja apa yang mengingatkan adik-adik kepada Mesir, bisa disebutkan itu namanya, nama tempat, kemudian nama nabi, kemudian Iya, nama peninggalan, itu iya. banyak sekali. Peninggalannya banyak sekali. Ya, betul Iya. sekali Kak Nini ya. Dulu kebayang nggak Kak Nini bakal tinggal di Mesir? Kebayang nggak ya? Sebenarnya Iya. Saya juga enggak terbayang Bu Nini ini Kak Nini bisa Heeh. berdampingan dengan Bu Windy hari ini. Enggak terbayang. iya, ini kayaknya sebenarnya kita sudah ditakdirkan gitu ya. Karena kita nggak tahu. Surprise dari Yang Maha Kuasa ya Kak Iya. Nini. Sekarang bisa Iya, tinggal di jadi negeri orang. Nah, ini ada gambar apa ini Kak Nini ya? Ini peninggalan bersejarah ini Kak Nini ya. ya, ini adalah peninggalan bersejarah. Jadi di Mesir sini masih terdapat bangunan bersejarah baik yang berasal dari sejarah Mesir kuno dan juga bangunan-bangunan bersejarah pada masa kejayaan Islam waktu di sini. Jadi kalau untuk sejarah bangunan bersejarah Mesir kuno itu ada piramida yang usianya mungkin sudah sampai 4.000 tahun. 4.000 tahun. Iya. Kalau yang itu gambar Sphinx. Iya. Kayak singa apa? Patung ya. Singa ya, patung berkepala Patung manusia. berkepala Singa, singa, patung ya. singa 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 berkepala Singa manusia. berkepala manusia. Nggih. Oh iya. Iya, iya. Iya. Itu kira-kira kenapa piramid tadi kan dikatakan Kak Nini sudah 4.000 tahun. Nah, itu kenapa bisa Iya. bangunannya kok tetap kokoh sampai sekarang dan dikunjungi banyak orang di dunia? Iya, itu mungkin itu ya. Jadi piramida itu kan terbuat dari bongkahan batu utuh besar gitu. Dan itu bagaimana cara membuatnya itu mungkin kita nggak bisa membayangkan ya. Jadi itu ada Iya. bagaimana menumpuk sampai Bukan batu bata yang disusun gitu ya, bukan ya? bukan. Jadi satu balok itu, satu batu bata itu, misalnya batu bata itu besarnya itu sampai berapa ton gitu. Oh, Satu saja itu. Jadi kemudian disusun sampai tingginya ada yang 134 meter. Itu nggak tinggi sekali. terbayang itu 4.000 tahun Iya. yang lalu peradaban di sana sudah bisa membuat Betul. bangunan bersejarah seperti Sekali. itu. Teknologinya sudah tinggi ya Kak Nini ya. Iya, jadi itu kira-kira sampai pembangunannya 20 tahunan piramida itu. Di dalamnya itu ada apa Kak Nini? Kalau untuk piramida sendiri itu sebenarnya adalah dulu itu dijadikan makam raja-raja Mesir yang bergelar Fir'aun itu. Jadi Fir'aun itu bukan hanya Fir'aun yang Nabi Musa itu. Jadi ada Fir'aun. Iya. Bukan nama ya, tapi itu adalah Iya, gelar itu raja. gelar. Iya. Jadi itu makam raja-raja itu. Tapi untuk sekarang jenazah mayatnya itu sudah tidak ada di situ, sudah dipindahkan ke museum. Jadi museum tadi itu yang di video satu itu adalah saat ini museumnya muminya ada di situ. Sudah di situ. Dan bisa dilihat oleh warga umum gitu. Iya, bisa. Tapi kalau untuk biasanya untuk masuk melihat muminya itu bayar lagi. Iya. Dan tidak boleh mengambil kamera. Gitu. Iya. Waduh, Gitu. kepingin ke sana ini. Soalnya nggak boleh lihat asli. Iya. Terus ini Kak Nini, biasanya anak-anak itu Bu Windy, mumi itu dikira zombie. Iya Kak Nini ya, zombie kayak kartun anak saya itu ada zombie mumi. Mungkin barangkali Kak Nini bisa bercerita sebenarnya mumi itu apa Kak Nini untuk mumi itu adalah mumi itu adalah mayat yang diawetkan.
mayat yang diawetkan. Jadi supaya apa ya, jenazah mayat itu tidak rusak, makanya diawetkan. Jadi karena Firaun itu juga diawetkan itu sebagai pelajaran kita. Pelajaran untuk kita, oh ternyata ini dia makhluk yang paling apa ya, paling zalim karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu kan sudah itu. Jadi itu kalau mumi itu sebenarnya mayat yang diawetkan. Jadi tidak hanya mayat manusia saja sebenarnya. Jadi ada banyak makhluk-makhluk hidup yang diawetkan itu. Oh, jadi seperti itu, bukan hantu Bu Jadi bukan dan anak-anak ya, mumi ya. Iya, bayangannya anak-anak itu yang dibalut perban itu loh, Kak Nini. Tapi memang seperti itu ya, Kak Nini, dibalut perban seperti itu? Enggak, jadi itu udah diawetkan sampai kering gitu. Jadi dikasih bahan apa itu sampai mengering. Sampai kering itu. Oke. Iya, tambah seru Bu tambah seru. Iya, pengen penasaran ini, terus jalan-jalan apa lagi nih Kak Nini. Iya. Terus sekarang, itu yang gambar di tengah itu masjid. Ya. Kalau yang di tengah itu adalah Masjid Ali Pasha. Jadi Masjid Ali Pasha itu terletak di dalam sebuah benteng namanya Benteng Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi sudah tahu ya adik-adik semua tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu yang dulu itu membebaskan Al-Quds itu. Yeah. Al-Quds atau apa ya? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi itu adalah benteng Masjid Ali Pasha yang terletak di komplek Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, untuk yang gambar sampingnya itu bentengnya. Benteng Salahuddin. Jadi bangunan bersejarah Islam itu kan ada masjid, kemudian ada benteng. Masjid itu kan salah satu bangunan penting umat Islam ya. Jadi ketika sebuah peradaban Islam, sebuah kekuasaan atau dinasti itu mereka pasti membangun masjid. Kemudian benteng itu untuk pertahanan karena pada zaman itu kan masih ada serangan-serangan dari luar, makanya sebuah kota itu dibangunlah sebuah benteng. Iya. Kemudian kita lanjut aja Kak Nini ya. Ya. Supaya semuanya terjelajahi. Tahu iya, ini adalah masjid. Sekarang kita ke masjid dulu ya. Kita lanjut kemana ini? Ke video kedua tentang masjid-masjid yang ada di Mesir. Ini adalah Masjid Amr bin As. Masjid yang pertama di benua Afrika dan juga pertama di Mesir. Dikasih dengan tiang-tiang pandemi seperti ini. Untuk masjid-masjid di Mesir itu biasa tidak dibuka secara umum kecuali untuk salat 5 waktu saja. Nah, yang kedua ini adalah Masjid Ahmad Tulun. Masjid terbesar kedua di Mesir setelah Masjid bin As.
Ini bagian dalam Masjid Ahmad Tukun. Ada pilar-pilar yang besar. Ini biasanya untuk tempat wudhu. Nah, itu adalah menara yang berbentuk spiralnya. Sekarang kita ke Masjid Al-Azhar yang usianya saat ini sudah 1000 tahun. Kita masuk ke dalamnya. Adalah menara Masjid Al-Azhar. Ini bagian dalam Masjid Al-Azhar. Dan biasanya untuk Masjid Al-Azhar ini di situ itu ada dibuka talaki atau pengajian-pengajian. Masjid-masjidnya itu tadi dilihat desainnya itu tengah-tengahnya itu mesti apa terbuka gitu ya Bu? Terbuka ya, iya. Ciri khasnya di sana begitu ya Kak Nini ya? Ya, kalau untuk masjid-masjid lama atau masjid-masjid kuno itu kebanyakan seperti itu. Jadi terbuka di bagian tengahnya karena mungkin di sini kan jarang hujan ya. Jadi hujan itu bisa dihitung berapa kali gitu satu tahunnya. Misalnya di musim dingin pun paling hanya 3 kali gitu. Jadi dan selain itu mungkin bisa agar bisa menampung jamaah yang banyak. Gitu. Oh begitu ternyata tujuannya. Iya, Masya Allah besar sekali ya Kak Nini ya masjid-masjidnya ya. Bagus Bu Windy. Bagus sekali. Ini sampai habis pertanyaan ini. Bagaimana kalau ini kita berikan kesempatan bertanya bagi anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah Kompleks Gresik ya, Kak Nini ya? Iya. Oke, coba kita lihat siapa yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Nanti ketika sudah disebut namanya bisa menyalakan mikrofonnya dan bisa bertanya sepuasnya pada Kak Nini ya. Oke, kita lihat dulu siapa ya. Oke. Ada siapa itu Bu Rinda? Ada Zaki. Oke, Zaki Putra. Iya. Oh iya, Zaki Putra Kiangka dari kelas 5 Jindar Tamimi. Halo Zaki. Halo. Iya, alhamdulillah. Wah. Ya ucap salam dulu sama Kak Nini, ayo. Assalamualaikum Kak Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Zaki. Kak Nini, di sana kan ada piramid. Fungsinya apa? Kalau piramid itu dahulunya itu untuk makam Fir'aun. Jadi dahulu itu dibangun untuk makam Fir'aun. Tetapi karena sekarang itu tidak ada, jadi mayatnya sudah diambil, kemudian dipindahkan ke museum. Piramid itu saat ini untuk wisata saja. Gitu. Jadi sebenarnya di Mesir ada banyak sekali piramid. Ada sekitar 80-an piramid ya. Gitu. Tapi yang paling besar dan masih terjaga itu yang piramid yang ada di Giza itu. Iya. Jauh enggak Giza itu dengan rumahnya Kak Nini? Kira-kira 1,5 jam. Jadi kita kalau mau kalau kita mau ke piramid tadi ada kita naik kayak angkutan umum dulu. Ya. Tadi terus kita naik metro, kereta bawah tanah. Oh, ada kereta bawah tanah. Ada ya kayak Metro Anfak. Jadi kereta yang di bawah tanah itu. Kemudian baru nanti naik lagi ke Gizanya, ke piramidnya. Itu kalau kita pakai kendaraan umum. Gitu. Iya.
Begitu Zaki. Halo Zaki. Ya, Iya. Mau bertanya lagi? Sudah enggak. jelas? Sudah. Oke, Iya. terima kasih Zaki. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Iya, berikutnya ini banyak sekali Kak Nini yang resen ini. Oh iya. Siapa lagi ya? Coba kita. Oh, ada Nafla. Oke, Nafla. Nafla, silakan Nafla. Ucapkan Assalamualaikum. salam dulu, Nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Mesir kan yang paling banyak kan mayoritas Islam. Nah, di Ya. sana ini bagaimana cara hidup berdampingan antara umat Islam dengan umat lain? Oh iya. Ya. Jadi seperti halnya di Indonesia kan kita punya banyak ada beberapa agama yang di Indonesia ya. Di sini pun kita juga hidup berdampingan. Jadi antara orang Kristen Koptik dengan umat Islam itu mereka tidak saling apa ya, pokoknya saling toleransi lah. Jadi misalnya kita membebaskan mereka beribadah, mereka pun juga seperti itu. Kemudian dan di Masjid Amr bin As itu sebenarnya di depannya itu adalah sebuah gereja. Jadi gereja sama masjid itu hadap-hadapan. Ya. Jadi tidak ada misalnya kita tidak boleh juga membedakan. Mereka beribadah sesuai dengan agamanya, kita pun juga seperti itu. Gitu. Kalau yang Iya. non-muslim apakah juga berhijab Kak Nini di sana? Kalau biasanya untuk biarawatinya itu iya berhijab. Oh, Biarawatinya. Iya. Gitu. Ada yang berhijab mungkin juga. Saya itu mungkin pernah misalnya ketika di Mesir, kemudian jauh dari komunitas Indo itu biasanya ada orang itu bilang kita ditanya kamu muslimah gitu. Oh, iya. Saya ditanya seperti itu gitu. Mungkin karena wajah Asia itu enggak apa ya, kalau wajah Asia itu biasanya mungkin selain Islam gitu. Jadi sering ditanya seperti itu. Ditanya begitu. Tapi untuk yang jauh-jauh, misalnya orang yang jarang ketemu orang asing gitu. Ya. Kalau untuk sini, untuk sini mungkin Mesir sudah kan mungkin iya, ibu kota yang mungkin sekali. banyak yang berkunjung, jadi mungkin orang sudah Iya. itu ya Kak Nini ya. Iya, jadi kuncinya Kalau memang di toleransi ya Kak Nini ya. Iya, toleransi juga. Iya. Oke, Terima Nafla. kasih Nafla. Bagaimana, Nafla? Sudah sayang? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Siapa lagi ini yang mau bertanya? Oke, siapa ya? Sebentar. Siapa lagi ya? Iya, coba kita lihat. Siapa lagi? Oh, Rena. Ya, ada Rena. Silakan Rena. Halo. Halo. Oke, silakan Nak. Ya. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rena. Iya, apa pertanyaannya? Kak, di sana itu airnya itu panas atau dingin? Gimana? Airnya. Oh, airnya panas apa? atau dingin? Airnya panas atau dingin? Kayaknya itu kalau Bu Rika yang bisa jawab ya. Kalau buat teh ya panas. Nanti kalau kepingin buat pop es ya dingin. Iya. Bagaimana Kak Nini? Mungkin Kak Nini apa namanya? Cuacanya di sana itu kan panas atau mau pertanyaannya peralihan. Iya. Jadi airnya dingin atau bagaimana? Iya. Ya. Kalau air itu kan semuanya dari Sungai Nil ya. Jadi Sungai Nil itu punya peran penting di Mesir. Jadi semua kebutuhan itu
semuanya dari Sungai Nil. Nah, untuk airnya itu panas atau dingin tergantung. Kalau misalnya musim panas, terkadang air yang dari keran itu panas. Jadi kalau misalnya kita pada musim panas, puncak-puncaknya itu air yang mengalir, kita alirkan dari keran itu kadang panas. Oh, sampai seperti Nah, itu ya Kak Nini ya? iya. Kemudian kalau musim dingin, airnya itu dingin sekali. Jadi kalau musim banget. Dingin banget. airnya dingin. Jadi mungkin di sini ada juga di setiap rumah itu disediakan kayak pemanas air. Jadi kalau musim dingin itu kita pakai pemanas air. Pemanas gitu. air. Iya. Oke. Oke. Dan kalau musim dingin itu kita nggak mandi setiap hari. Oh, waduh, Kak Nini kok membocorkan rahasianya ini, tidak mandi setiap hari kalau musim dingin. Iya. Iya, biasanya kalau musim dingin itu karena dingin sekali itu mandi 3 hari sekali. Tapi enggak hujan ya kalau musim dingin? Atau hawanya Kalau saja musim ya? dingin ada hujannya, tapi nggak sering. Jadi hawanya dingin, tapi hujannya nggak terlalu sering. Paling kalau itu 2 atau 3 kali. Jadi kalau mau peralihan musim itu biasanya hujan. Kemudian akhir musim dingin itu akan hujan lagi. Nah, gitu. Jadi tidak setiap hari hujan seperti di Indonesia. Indonesia, iya. Kalau Kak Nini kangen hujan, sekarang datang ke Gresik. Sekarang, ya kalau wah, sore hujan terus ini Kak Nini. Indonesia sudah sampai jemuran saya mulai enggak banyak kering-kering hujan. Kak Nini. Wah, waduh, ini harus ada pengering baju ini. Ya, Reina. Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Rena? sayang? Enggak. Oh, enggak. Oke, terima Sudah kasih. jelas ya. Iya. Terima kasih. Kak Nini ini banyak sekali nih yang mau bertanya. Iya, Bu Windy. Lagi ya? Iya. Cukup nggak ya Mesir ini banyak sekali. Menarik Kak Nini. Iya, yang menarik. Ini ada Fahim. Fadel. Oh iya, ada Fadel. Fadel. Halo Fadel, bisa dinyalakan dulu mikrofonnya, oke? Halo Fadel? Halo, ya. Oke. Iya. Salam dulu ya, silakan. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fadil. Di Mesir itu ada berapa musim Bu Nini? Di Mesir ada 4 musim. Jadi di Mesir itu ada 4 musim. Musim panas, musim gugur. Jadi setelah panas itu musim gugur. Kemudian musim dingin. Kemudian musim semi. Nah, musim semi itu biasanya banyak sekali bunga-bunga bermekaran. Cantik banyak bunga gitu. ya. Saya kira itu Iya. gitu Kak Nini. Enggak ya? Enggak. Ada. Itu banyak bunga bermekaran ya Kak Nini ya? Iya, rumput-rumput kecil itu jadi ada mekar Keren. bunganya itu cantik sekali jadi. Jadi kita kalau sudah menandai itu wah itu pas waktunya untuk jalan-jalan ke taman ini biasanya kalau untuk musim semi karena banyak bunga-bunga bermekaran. Iya. Oke, Fadel. Bagaimana Fadel? Apa ada pertanyaan lagi untuk Kak Nini? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih Fadel. Berikutnya, siapa ini yang mau bertanya? Oh, ada Zahra Nadia. Silakan Zahra. Assalamualaikum Kak Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nadia. Ya. Kenapa Raja Mesir kalau meninggal itu dibuat mumi, Kak? Itu jadi itu Fir'aunnya saja ya yang dibuat mumi. Jadi tidak semua yang meninggal di Mesir itu dibuat mumi. Jadi jadi biasanya itu untuk Fir'aun ya. Jadi untuk raja-raja pada Mesir kuno aja. Jadi tidak semuanya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal ya dikubur gitu. Sesuai sekarang dengan agamanya ya Kak Nini. Ya sesuai dengan agamanya. Kalau ya Kristen pun juga dikubur, dimakamkan gitu. Iya.
Jadi yang di Mumi itu hanya raja-raja itu aja, raja-raja yang Fir'aun itu, kemudian peninggalan-peninggalan itu, tidak semua di Mumi. Oke, Zahra. Jadi yang di Mumi hanya raja-rajanya aja. Kalau rakyat-rakyatnya ya dikubur biasa ya, Kak Nini ya. Iya. Oke, Zahra sudah? Lucu-lucu pertanyaan. Iya, Zahra sudah? Iya. Karena itu ada pertanyaan dari lagi? siswa-siswa kita, ya. Iya, ada pertanyaan lagi, Zahra? Enggak, Bu. Oke, terima kasih. Kak Nini, ini sebenarnya ada banyak sekali yang ingin bertanya. Tapi kita lanjutkan dulu ya ke video berikutnya ya. Iya, Kak Nini ya. Oke. Ketika itu. Iya. Nanti nanya jawab lagi. Oke. Ini adalah piramid yang ada di Giza. Jadi piramid yang terbesar dan saat ini masih sedikit terjaga. Kita mau melihat Sphinx. Jadi kita masuk ke ruangan dulu. Nah, ini adalah Sphinx. Patung singa berkepala manusia. Ada sebagian bangunan-bangunan yang sudah rusak karena cuaca yang ekstrim. Kata di sini kan kalau musim panas, kemudian kalau musim dingin. Jadi ini sisa-sisanya. Tinggi sekali dan ternyata dibuat manual oleh manusia pada zaman itu. Iya, ada mesin juga ya untuk mengangkat sampai puncak. Nah, ini di beberapa piramid yang ada di kompleks Giza. Ada sekitar 6, ada yang besar, ada yang kecil-kecil juga. Jadi itu piramid itu dulunya untuk makam Fir'aun, kemudian di situ ada makam istrinya dan juga saudara perempuannya. Nah, ini batunya besar sekali. Nah, ini kan biasanya terletak di piramid ini terletak di gurun, di padang pasir gitu. Nah, ini kalau misalnya mau membeli oleh-oleh. Oke. Iya, itu di piramid ya. Berarti bisa dimasuki ya, Kak Nini ya? Iya, ada yang bisa masuk ke dalam piramidnya, tapi harus bayar lagi, tiketnya berbeda. Tiketnya berbeda. Jadi kalau mau lihat dalamnya itu, belum pakai tiket terusan itu. Iya, jadi kalau misalnya kita masuk untuk turis kalau kita kan dihitung turis ya, karena orang asing. Itu biasanya 200 pound. 200 pound per orang. Sekitar 190.000. Oh, 190.000 untuk masuk itu ya? Untuk masuk tiket turis. Tetapi kalau pelajar
kalau misalnya mahasiswa gitu, itu nanti 100. Oh, ada harga khusus ya untuk para pelajar ya. Kalau untuk pelajar 100 gitu. Jadi kalau adik-adik mau ke sini berarti pengen tiket yang murah jadi pelajar di Mesir gitu. Oh gitu ya. Iya, pengen ini. Iya. Oke Kak Nini, ini saya mau tanya ya. Ini apa benar di piramid itu juga disimpan harta bendanya raja-raja Firaun itu? Bu Windy ini kepingin cari hartanya kayak ya kalau Iya, saya. gini kan di film-film barat itu kan ceritanya tidak bisa masuk ke piramid ya, yang film-film itu loh ini. Apa benar Kak Nini seperti itu? Dulunya seperti itu. Jadi benar jadi dulunya benar seperti itu. Cuma karena mungkin banyak sekali penjarahan akhirnya mungkin diambil gitu. Oh, diambil terus dipindah ke museum ya? Iya. Terus dan katanya itu memang ada jebakan-jebakan gitu. Oke. Jadi kayak di film. Iya, telah sudah nggak ada. Iya. Oke. Kalau sekarang sudah nggak ada, tinggal bentuknya yang di luaran aja. Iya, gitu. betul. Oke, ini Kak Nini ya, kita buka sesi tanya jawab lagi ya. Iya. Oke, ini Sobat Mugres banyak yang ingin tanya. Waduh, siapa ini? Siapa ini ya? Mewah sekali. Ada Satya. Halo Satya. Oke, ucap salam dulu. Boleh bertanya, silakan. Assalamualaikum, Bu Kakak Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Satya, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, apakah di suatu piramid ada suatu jebakan kalau misalnya ingin memasukinya? Kalau sekarang ini jebakan Batman ini ya. Iya ini. Iya, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Kalau dulu mungkin di dalam pernah diceritakan bahwa memang ada jebakan-jebakan gitu untuk menghindari pencurian atau perusakan. Jadi itu untuk zaman dahulunya saja. Tapi kalau untuk sekarang tidak karena memang turis diperbolehkan untuk masuk ke situ. Gitu. Iya. Kalau sekarang nanti habis masuk nggak bisa keluar kan? Iya, ceritanya kan banyak berkembang seperti itu Kak Nini. Kalau bisa masuk nggak bisa keluar. Nanti ada banyak sekali jebakan gitu. Kalau sekarang enggak. Oke, iya. Satya Agatama sudah jelas ya? Ya. Oke, terima kasih Satya. Terima kasih. Kita lanjut Berikutnya. Siapa? Karena sudah angkat tangan dari tadi. Iya. Ini banyak sekali nih Kak Nini. Oke, ada Nadia. Silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu di sana sekarang jam berapa? Saat ini di sini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi bedanya itu 5 jam dari Indo. Sekarang jam 8.46. Di sini jam 1.46. 1 siang Kak Nini. Duluan Indonesia ya. Di sana sekarang pagi berarti Kak Nini ya. Sekarang pagi. Oke, Nadia. Ada pertanyaan lagi Nadia? Tidak. Tidak. Oke. Sama-sama. Coba kita cari lagi siapa ya yang mau bertanya ya. Iya, ini sayang sekali pertanyaan terakhir. Penanya terakhir berarti. Yang beruntung adalah Zahira dan Zamira. Zahira dan Zamira. Wah, ini kembar ya? Iya, betul sekali. Iya, ini satu layar 2 orang. Oke, silakan Zahira, Zamira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nini, apa saja ciri khas yang dimiliki negara Mesir? Coba diulangi. Gimana? Sayang, Zahira, Zamira. Apa saja ciri khas yang dimiliki negara Mesir? Oke. Ciri khas. Ciri khas.
Oke, ciri khas negara Mesir. Jadi kalau misalnya Zahira ingat apa ya? Universitas Al-Azhar berarti ingat Mesir. Mesir. Ya. Iya. Jadi Universitas Al-Azhar itu adalah yang terkenal salah satu universitas yang tertua di dunia. Jadi itu ciri khasnya ada Mesir itu Al-Azhar. Iya. Kemudian piramid itu ya di Mesir juga. Kemudian apalagi ya kisah-kisah dalam Mesir itu disebut salah satu negeri yang disebut dalam Al-Qur'an. Kemudian itu cirinya ya, ciri yang kemudian itu karakter ciri yang menonjol. Jadi iya. Jadi ini maksudnya ciri-ciri geografis atau gimana ya? Ini mungkin ciri khas. Jadi kalau dengar Mesir ya ini ingat ini gitu mungkin ya. Zamira maksudnya seperti itu ya? Jadi gini. Kak, saya mau tanya lagi. Masih mau tanya lagi. Enggak mau, Iya. soalnya tadi kan satunya tanya ini. Oke, ya silakan. Silakan. Biar adil ya. Tidak dengar sayang. Tidak dengar sayang, bisa diulangi Zamira? Bisa diulang. Apa saja baik anak-anak yang ada di Mesir? Apa? Coba diulangi. Putus. Diulangi lagi ya. Diulang lagi ya. Apa saja anak-anak di Mesir? Apa saja yang intinya dilakukan anak-anak di Mesir, begitu? Kebiasaan. Apa kebiasaan anak-anak di Mesir, Kak Nini? Mungkin sehari-harinya itu bagaimana Kak Nini gitu. Kebiasaan anak-anak kan kebanyakan bermain ya. Nah, itu udah di mana-mana bermain. Ya, jadi sebenarnya sama sih kebiasaan anak-anak di Mesir itu bermain, kemudian belajar, kemudian ada di sini itu biasanya ada markas tahfiz. Jadi untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi biasanya musim panas itu kan liburnya panjang, hampir 3 bulan gitu kalau musim panas. Jadi biasanya mereka kalau mengisi musim panas itu dengan masuk ke markas tahfiz gitu. Kalau untuk kesehariannya misalnya pas masa-masa sekolah mereka juga sekolah. Saat ini sekolah anak-anak. Berarti sudah ada pandemi di sana Kak Nini? Iya masih ada pandemi. Jadi tapi boleh sekolah ya. Kalau sekarang sudah mulai masuk sekolah. Tapi untuk masjidnya itu biasanya dibuka ketika sholat 5 waktu saja. Saat ini masih dibuka. Jadi kalau sudah waktu sholatnya selesai ditutup. Iya. Berarti hampir seluruh dunia ya terdampak pandemi ini ya. Ya. Iya. Terima kasih ya. Oke, Zahira, Zabira. Zahir. Sudah jelas ya? Wah, seru sekali nih Kak Nini. Sebenarnya masih banyak yang tanya, tapi sudah hampir jam. Sudah hampir 1 jam kita bersama ya Kak Nini ya. Iya. Wah, tak terasa ya. Iya, tak terasa. Apalagi kalau ngobrolnya langsung tambah tak terasa Kak Nini. Iya. Oke. Ini kita minta pesan-pesannya dari Kak Nini, nasihatnya untuk siswa-siswi kita dari SD Mugres, nasihat untuk anak-anak. Nasihatnya gini ya. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan Mesir sebagai tujuan atau kiblat ilmu. Jadi jadi di Mesir itu mungkin saya tambahan sedikit ya Kak ya. Tidak apa-apa. Jadi Mesir itu kan terkenal dengan Universitas Al-Azharnya. Jadi ketika adik-adik ingin belajar ke Mesir, insya Allah peluang atau terbuka peluang untuk belajar ke Mesir. Dan karena
banyak ilmu yang bisa didapatkan di sini. Jadi mungkin adik-adik harus termotivasi untuk bisa belajar dan mungkin kalau diberi kesempatan bisa sampai ke Mesir. Dan Itu. memang sudah terbukti ya Kak Nini di sana yang lulus dari Mesir itu memang orang-orang hebat ya. Yang membangun bangsa kita juga banyak yang lulusan dari Al-Azhar ya Kak Nini ya. Iya, jadi kalau misalnya belajar adik-adik punya keinginan kemudian bersungguh-sungguh untuk belajar ke sini, berarti harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Iya, mulai dari sekarang. Betul Ini sekali. SD. Jadi ini mungkin satu aja satu motivasi bagi saya juga. Iya. Dari sebuah hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oke, gitu. wah luar biasa motivasinya. Jadi ilmu itu adalah salah satu jalan yang menuju jalan yang bisa memudahkan kita untuk menuju surga ya Kak Nini ya. Iya, Masya dan Allah insya Allah mudahkan. Ya, dan mudahkan bagi mereka ya tidak kenal usia ya Kak Nini ya. Iya. Sampai sekarang tuh. Iya. Oke, terima kasih untuk motivasinya yang sangat luar biasa Kak Nini. Iya, sama-sama Bu Winda dan Bu Rinda. Semoga sehat selalu di sana, dengan keluarganya sehat selalu. Kira-kira kapan pulang ke Indonesia? Belum tahu ya. Masih belum tahu. Rencananya mungkin tahun depan, insya Allah kalau suami sudah selesai, insya Allah. Oh iya. Oke, Kak Nini, ini ada Kak Arlini, temannya Kak Nini dari Qatar. Iya. Iya, Mbak Arlini, beliau yang merekomendasikan saya untuk ikut sharing di Mugras ini. Terima kasih Kak Arlini. Iya, terima kasih Kak Arlini. Iya. Terima kasih juga sudah Kak Nini juga terima mau kasih. menjadi narasumber, berbagi ilmu, berbagi Iya, pengalaman. Kemudian tadi motivasinya sangat sekali Kak Nini ya, mengena sekali. Di sini ada program Tafid Kak Nini. Banyak sekali siswa-siswi SD Mugres yang alhamdulillah sudah hafal 2 juz. Wah, Masya Allah. Ada yang 5 juz ada. Semoga beruntung mendapat kesempatan belajar menimba ilmu di Kairo ya. Amin. Iya, insya Allah kesempatan terbuka luas. Iya. Terima kasih Kak Nini untuk kesempatannya pagi hari ini di Mesir dan siang hari ini di Indonesia. Iya. Terasa sudah hampir 2 jam Kak Nini kita bersama ya. Iya, rasanya kurang. Iya, masih pengen jalan-jalan lagi walau secara virtual. Siapa tahu nanti ada kesempatan bisa ke sana langsung ya. Insya Allah, Allahumma amin. Mohon maaf untuk segala kata yang mungkin salah gitu. Sama-sama Kak kami Nini. Berdua juga kami berdua di sini juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili anak-anak SD Mugres juga dan Bapak Ibu guru. Ada juga yang ikut Zoom hari ini. Iya, tadi ada yang mau bertanya. Tapi karena waktu memang yang membatasi perjumpaan kita ya. Oke. Insya Allah ada kesempatan lain. Amin. Untuk berpisah dengan anak-anak, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Kak Nini boleh minta waktunya kita mau ambil foto bersama ya.
Oke. Foto bersama dengan anak-anak. Oke, anak-anak yang lain tolong segera dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama Kak Nini. Oke. Oke. Ayo. Sudah siap? Iya, anak-anak silakan dinyalakan videonya. Kita akan sesi foto bersama. Oke. Andi Nashwa itu belum nyala. Iya. Kameranya silakan. Silakan dinyalakan semua. Kita foto bersama. Oke. 1, 2. 1, 2, Kasih jempolnya boleh. Kasih 3. jempolnya. Oke, bagus. Sekali lagi. Dadah. 1, 2, 3. Boleh dadah. Satu kali Iya. lagi. Boleh. Oke. Silakan dadah. Bagus. Sip. Oke. Lagi. Wah, Buliana cantik Buliana. Oke. Buliana dadah Buliana. Semuanya on ya videonya ya. Biar bisa kejepret gambarnya ya. Lagi Pak. 1, 2, Bu Eli 3. dadah Bu Eli. Oke. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Nini. Ya, sama-sama. Kan ini bisa diakhiri dengan mengucapkan salam untuk anak-anak. Oke, kita tutup virtual tour kita kali ini ke Mesir ya. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bisa berkunjung lagi ke Mesir. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nini. Ya, sampai jumpa. Ya. Oke. Itulah tadi ya perjalanan kita dengan Kak Nini. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas partisipasinya dari anak-anak. Mari kita tutup acara virtual trip kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan salam alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.